Oke teman-teman sahabat Mata Jalang, jumpa lagi dengan channel tutorial ya, Mata Jalang, matamu mata liar. Di sini banyak tutorial. Kali ini kita akan kursus mengenai web ya, membuat web dengan desain HTML dan CSS. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like and share ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai form ya teman-teman. Ini tutorial web nomor 12. Jadi belajar web dengan HTML dan CSS. Jadi penjelasan mengenai detail form ya, bagaimana cara pemakaian form teman-teman. Saya rasa ini sangat penting ya teman-teman, buat teman-teman ya. Jadi form adalah sesuatu area yang mengandung elemen-elemen form. Jadi form HTML itu adalah sebuah area yang mengandung elemen-elemen form. Nah, elemen-elemen form itu adalah sebuah elemen yang memungkinkan untuk user untuk bisa masuk ke dalam informasi seperti teks, text area, menu drop down, radio button, mungkin checkbox dan lain-lain ya teman-teman. Jadi sebuah form didefinisikan dengan tag form kurung buka, form kurung tutup. Nah, untuk tag itu pembuka, kalau tag penutupnya kurung buka, form, slice, form dan kurung tutup gitu teman-teman ya. Nah, ada nanti saya akan jelaskan pelan-pelan teman-teman. Kita ke capture dulu teman-teman ya. Kita capture dulu. Bagi teman-teman para pengoding pemula, ini wajib teman-teman untuk ikuti pengertiannya pelan-pelan ya sampai dengan akhir ya teman-teman, wajib banget. Oke, kita langsung capture dulu ya teman-teman ya. Agak belibet saya malam ini, sorry ya teman-teman ya, habis mandi jadi agak dingin teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman, habis mandi teman-teman. Oke, kita capture langsung ke, kita ambil, saya pakai coding tabelnya itu pakai Sublime ya teman-teman ya. Nah, pakai Sublime, kita new dulu ya, new dulu. Habis new kita save. Ini wajib saya ingatkan setiap ini teman-teman ya, kita save ini coding form. Kalau nggak kita save di HTML teman-teman, titik HTML tidak akan bekerja di Sublime teman-teman. Oke, ini kita sudah. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Ini saya yang table saya hapus dulu, ini sekarang form. Oke teman-teman, kita buka dulu ke ininya teman-teman, browsernya ya teman-teman ya. Kita buka dulu, ini saya ada HTML, browsernya form, coding form. Oke, kita buka ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini teman-teman ya. Oke teman-teman, dari sini kita kukuhkan dulu sebagai HTML ya, biasa HTML. Kalau sudah merah tinggal di tab di laptop Anda atau di keyboard laptop Anda atau di CPU Anda, di PC Anda. Jadi ini judulnya coding form web. Oke teman-teman, di sini kita sudah bikin coding. Di sini masih alamatnya teman-teman ya, FMJ Coding Form. Ini kita mungkin save dulu, kita refresh, dia akan berubah jadi coding form web. Nah, oke teman-teman, jadi form HTML ini penting teman-teman untuk sebuah web. Jadi bisa untuk sebagai drop downnya menu atau text area atau checkbox teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai dulu dengan yang pertama itu field text teman-teman. Field text, nanti kita bisa field text password, atau kita bikin checkbox, atau kita bikin radio button, atau kita bikin drop menu nanti ya teman-teman ya. Ada text area, kita buat juga field upload dan button control, itu yang ini. Nanti akan ada yang lain teman-teman. Nah, tapi ini yang dasarnya dulu teman-teman ya. Kita pakai dulu misalnya ini kan form ya teman-teman ya, form. Nah, form di tab. Nah, formnya teman-teman ya, tinggal kita enter. Nah, kita bikin dah nama depan teman-teman, nama depan.
nama depan, titik 2, kita di sini baru kita bikin atribut teman-teman ya. Atribut ya. Atributnya ini input. Nah, ini input. Ada teman-teman ya, input. Ini atribut. Nah, inputnya kita pakai nama depan. Jadi siapa namanya? Si input ini kita bikin sebentar ya, saya ini nama depan. Coba kita ulang lagi teman-teman ya. Kita input kita bikin nama depan ini ya, nama sesuai dengan tadi ya, judulnya tadi, nama depan. Terus kita pilih type-nya. Sorry, ini mungkin nama pakai nama depan. Sorry, ini type-nya mungkin kita bikin terbalik ini sebenarnya. Type-nya kita bikin teksnya nih, teks. Kita isi di sini. Sini teks. Sorry, dia harus tulisan kecil ya. Teks. Di sini name-nya nama depan. Nama depan. Terus ID-nya kita bikin ID ya teman-teman ya. ID-nya ID ini atribut juga, nama depan juga, nama depan. Sudah ada di ini ya, nama depan ya, nama depan. Sudah ada. Biasanya kalau coding gitu teman-teman sudah terdetek, dia akan muncul sendiri teman-teman, memudahkan kita untuk input ya. Nah, jangan lupa kita karena barisnya break, kita bikin BR dulu. BR. Oke. Terus kita bikin juga yang kedua nama belakang. Nama belakang. Ya kan? Atau nama family. Itu teman-teman ya. Titik 2 nama family, berarti kita input nama type-nya teks ya. Terbalik saya tadi, type-nya teks, name-nya nama family. Oke teman-teman ya. Di depanin ya. Nama family ya, teksnya. Nah, ID-nya kita pakai ID apa ya teman-teman ya? ID sama, harus sama, nama family. Teman-teman tinggal ketik aja nama sini, tinggal tab. Nah, nama family ya. Oke. Terus form. Nah, kita coba ini teman-teman, hasilnya apa ya teman-teman ya? Hasilnya apa? Save. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini baru sederhana ya teman-teman. Nanti ada mungkin pewarnaan, ini kita kan bisa nanti ya teman-teman ya. Ini baru sederhana. Ini kita membuat ini fill ini ya, area ya, form area. Nah, sekarang kita bikin form text password gitu kan. Oke. Kita bikin misalnya ini yang baru ya, kita punya form lagi yang baru. Nah, ini misalnya kita form, saya ulangi lagi ya, form, enter. Nah, baru kita bikin username. Misalnya kita titik 2, kita input ya, tipenya teks, namanya otomatis username ya. Nah, terbalik ini teman-teman, harusnya di sini ke bawah, copy, di cut dulu, pindah ke bawah, harusnya username gini, username titik 2 harusnya, kok ke atas ya. Oke. Nah, terus username, terus type teksnya name, ininya username
tinggal di tab aja teman-teman. Oke. Terus ID-nya username, kita pakai ID ya, Indonesia ID. Username oke, username titik 2. Oke, username. Terus kita kasih BR ya teman-teman ya, kita kasih pembatas. Oke, BR itu baru jadi kalau ini atasnya aja teman-teman. Coba kita save ya, kita coba tes nih teman-teman, baru atasnya aja username. Nah, belum lagi nanti passwordnya. Oke, kita kan sudah ini, enter. Terus password titik 2 input type text. Kok nggak bisa ya, harusnya sudah otomatis tadi ini text. Nah ini text, name-nya password, name-nya password ya, kita kan ini password ya, password tinggal tab udah. Password tipenya password, tar dulu ya, input name password tipe text, harusnya text ya, kita maunya text atau password aja ya. Kalau ini kan kalau teks nggak bisa angka nanti. Oke, password, terus ID-nya password terus form. Oke, sini kita pepetin. Nah, kita save ya sini teman-teman, save. Nah, itu teman-teman, itu hasilnya. Ini baru kerangka loh teman-teman, belum isinya dalam nanti ini isinya apa gitu, belum nih teman-teman ya. Ini baru kita bikin apa, kerangkanya dulu teman-teman ya. Itu kalau untuk fill text untuk password ya. Ada lagi kita bikin form checkbox. Ada lagi teman-teman, checkbox. Nah, kita masih dalam body ya teman-teman ya, garis ini ya. Ini kan bodinya, ini kita masih di sini teman-teman. Oke, misalnya checkbox hobi titik 2 BR. Nah, BR nih sebagai apa teman-teman? Oke, sebagai kayak enter ya, pemisah ya. Coba kita save, kita coba BR. Nah, hobi di bawah. Nah, ada lagi ininya, formnya. Nah, tadi kan hobi ini ikut di body, di nama. Nah, kita baru bikin formnya, karena kan hobi ya, gitu kan. Bikin formnya, pengen berarti ini form. Form, enter ya kan. Terus kita bisa input name, misalnya input name, input nama, form ya, kita input nama ya, input text, terbalik ya. Kalau saya biasanya di name di depan, ini type-nya di ini type-nya checkbox. Box. Namanya kita input namanya majalah ya. Hobi. Misalnya hobi membaca. Checkboxnya itu ya. Nah, membaca. Nah, jadi ID pasti ada ID dong, ID pilihannya ya gitu ya. Ini komik terus apa lagi ya, value
value berarti komik kan, komik value komik gitu kan ya. Misalnya kalau kita ini apa, ini kita bikin nama membaca ya, membaca, baru kita BR. Coba teman kita save ya. Ini jadinya apa nih ya, jadinya apa ini, save. Nah, hobi membaca ini centang komik, value-nya komik gitu kan, value-nya komik. Oke, misalnya yang ke ini ada lagi, misalnya teman-teman ya, ini kan inputnya ya, kita copy. Kalau kita ketik lagi lama ya teman-teman ya, tapi bagus kita ketik. Coba biar kita latihan dulu ya. Input tab, tipenya sama checkbox, terus aduh ini kok harusnya begitu, saya ini langsung masuk ya, tab sama checkbox. Terus yang kedua ini hobi tinju gitu ya teman-teman ya, tinju. ID-nya ID-nya tinju juga, tinju ID-nya. Terus value-nya, hasilnya value tinju juga, tinju. Oke, sampai di sini teman-teman kan sudah ada yang baru nih ya, ada 2 nih. Coba kita save lagi, hobinya 2. Apa yang terjadi? Nah, 2 nih teman-teman. Nah, cuman ininya tidak ada tadi. Di sininya harusnya teman kita bikin tinju. Kurang tadi ya. Ini BR baru. BR. Jadi begitu hobinya ide komik, membaca komik, ini hasilnya komik gitu kan. Membaca komik, membaca gitu kan. Nah, coba. Nah, tinju. Oke, teman-teman, kita tambahin lagi hobinya sepeda misalnya ya. Sepeda ya, berarti teman-teman harus pakai input tipenya checkbox. Kenapa checkbox? Karena dia ke bawah kan ya. Checkbox, infonya checkbox, terus tipenya ya, namanya sepeda, ID-nya sepeda, ID-nya, terus value hasil sepeda juga, sepeda juga. Tik 2 sepeda, ininya sepeda. Oke teman-teman ya, coba kita save teman-teman ya. Nah, ini hobi. Nah, ini untuk yang checkbox ya, kita sudah dapat checkbox. Nah, saya pengen radio bottom ya teman-teman ya. Jadi radio bottom itu kayak apa sih radio bottom itu ya? Misalnya sini radio bottom. Nah, sini misalnya tab. Di sini kita bisa ini contoh ya, jenis kelamin
yang gampang sekali ya teman-teman ya. Jenis kelamin, kelamin titik 2 BR, titik 2 BR. Nah, kita bikin form lagi teman-teman. Form ini besar ya, nggak boleh besar teman-teman, nggak boleh besar, dia nggak bisa ini. Form ya teman-teman ya. Nah, form kita langsung ya, input. Nah, input type-nya, berarti kita type-nya ini ya, apa namanya, radio ya, radio. Terus name-nya jenis kelamin, berarti jenis kelamin ya, benar, jenis kelamin. Terus ID-nya nggak usah pakai ID ini ya, karena ini apa, cuman checkbox aja. Jenis kelamin. Di sini misalnya value-nya L, type-nya radio, tapi pakai value ya, value L, berarti hasilnya laki-laki. Value L, laki-laki. Kita bikin BR ya teman-teman, pembatas ya. Oke, jadinya apa teman-teman? Save. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Nah, kita bikin juga sekarang yang perempuan. Nah, perempuan tinggal ini aja supaya kita latihan apa, gampang ininya. Input ya kan, type. Type input type radio, radio. Terus name-nya jenis kelamin, value P, perempuan teman-teman ya. Nah, ini kita bisa bikin BR juga, atau enggak sebenarnya sih, karena sudah ini ya, BR. Coba ya. Oke, kita save teman-teman ya, kita save. Terus kita, itu teman-teman ada dua pilihan, laki-laki, perempuan, jenis kelamin. Itu untuk form ya teman-teman, hasilnya begitu. Ada lagi teman-teman, drop down menu. Jadi drop down menu ini kayak form select ya, kayak misalnya kita contoh satu ya. Kita contoh aja, ini kita baru tab home, enter, select name. Di sini bisa select name. Bukan ini ya, coba kita ganti, kita pakai ini, select name, misalnya select ya, biasanya ya, select
select. Oke, select name, select sininya ada option biasanya gitu, option value ya, option value misalnya 2008 ininya option value sampai 2008 tutup option. Oke, itu option ya. Terus ada lagi, tambah lagi option. Terus di sininya value 2010 ya kan, ininya 2010. Itu option lagi teman-teman ya. Ada lagi misalnya ini kalau kita bikin option lagi, terus ininya pakai value di sininya 2012, optionnya 2012. Itu kan ya teman-teman ya. Atau di sini pakai value option 2012 selected. Coba kita save ya teman-teman ya. Apa jadinya teman-teman, set. Nah, 2010 2012 ya, gitu teman-teman. Bisa milih nih teman-teman ya, misalnya tahun ya, form selected, nama selected. Nah, coba teman-teman kalau kita rubah ini jadi value 2012 selected kan 19. Oke, coba kita lihat ya, option save apa terjadi. Ini bener yang ini teman-teman ya. Saya tadi mau bikin begini kayaknya nggak bisa. Option ya, value. Oke, terus kita misalnya ya uh, 2012 misalnya 2010 ya. Oke, itu baru option yang pertama. Misalnya kalau kita bikin lagi ke bawah juga bisa teman-teman. Itu option untuk pilihan ya teman-teman ya. Pilihan itu kalau teman-teman pilih aja. Nah, ini misalnya pilih. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ini untuk yang drop down list ya kan. Teman-teman bisa pilih lagi kok yang lain-lainnya. Bikin tanggal, rubah lagi bisa. Oke. Nah, itu hasilnya. Ada lagi teman-teman yang ini text area teman-teman. Text area itu kita bikin teks di area tertentu ya. Jadi kita cuma bikin form, enter, terus di sini text area,
area, teman-teman bisa di sini kasih ininya teman-teman, name, namanya apa, namanya keterangan, misalnya keterangan gitu kan, keterangan. Terus teman-teman kasihlah ininya goalsnya ya kan, goalsnya itu 100 karakter ya, 100 angka ya, agak luas. Row-nya minta row-nya misalnya 7, row-nya 7. Terus di habis 7 itu di ini isinya apa ya kan, keterangan. Coba misalnya keterangan ya, habis itu keterangan. Terus form. Nah coba hasilnya apa ya, cuma gini aja, text area, name, keterangan, calls name. Oke, save. Nah ini teman-teman ya, sudah ada ya keterangan di sini, tinggal ketik di bawahnya ya kan, atau keterangan Anda di sini. Coba Anda di sini nah, bisa aja teman-teman. Nah ini save. Nah, keterangan Anda di sini. Oh salah teman-teman, di sini keterangan di sini, salah ini pemirsa. Nah bakal muncul dia di sini, harusnya keterangan Anda di sini. Nah, teman-teman ya, tinggal di save. Coba nah keterangan di sini itu teman-teman ya, itu form teman-teman. Nah ada juga teman-teman namanya file upload. Untuk misalnya ada ya, untuk input filenya bisa juga teman-teman di sini, form misalnya, form tab. Nah di sini teman-teman bisa kita kasih input tapi type-nya file ya. Kita masukin dulu di sini input name, input name, file upload, type-nya file, terus name. Nah ini ada di sini teman-teman, ini saya hapus, terbalik saya, name-nya sudah ada sebenarnya. Nah, di sini put name, file upload. Oke, itu teman-teman. Coba ya teman-teman ya. Ini kita save. Nah, coba kita kasih. Nah, ini ada file upload, form, input. Harusnya ini dibalik teman-teman, ini beda lagi, agak beda ininya ya. Tinggal teman-teman X, harusnya kayak saya tadi yang benar. Nah itu ya, baru type file upload, form. Nah, ini kita save. Save. Nggak bisa ya teman-teman ya, file upload ya. Ini kita coba lagi ya, ini harusnya form, input, name, file upload, atau kita ulang lagi ini. Oh ada titik kali ini ya. Oke, select, save ya. Coba ini saya hapus dulu. Coba ini input. Nah type-nya file, ya, name-nya file upload.
file upload ya, ininya form. Coba kita contoh. Oke. Kita save. File upload ya teman-teman ya. Nah, ini kayaknya agak ini teman-teman. Saya lupa teman-teman. Oke, itu karena browse file yang dipilih ya. File yang dipilih. Ini kan tinggal browse. Nah, ini benar teman-teman ya. File yang dipilih langsung ya, file upload. Apa yang dipilih tinggal masuk ke sini teman-teman. Nah, ini benar. Ini kalau untuk input file name upload, tinggal browse aja teman-teman, udah masuk sendiri. Ya, teman-teman ya. Ini benar. Oke, file upload, terus itu salah satu ya. Nah, berhasil berarti. Ada juga button control teman-teman. Jadi button control itu ini kita iniin form lagi biasa, form button control, enter, input type misalnya ini submit ya, submit. Emang ada tuh ya terus valuenya misalnya kirim biasanya ya, send. Oke, tutup nih. Coba itu submit, ininya send. Saya save dulu ya teman-teman ya, save. Nah, ada send teman-teman, tinggal send ya, browse send. Ini ada, tinggal send. Oke teman-teman ya. Oke, kalau ada ininya, tapi ini kan nggak ada ya, ini baru contoh. Jadi kirim. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa nih teman-teman ya, saya buat dari atas, teman-teman bisa nanti mengikutinya. Jadi field, dari mulai field nih contohnya, nama depan, nama family ya, terus ada field text password, ini username sama password, terus kita bikin checkbox. Nah, ini checkbox tinggal dicek ya. Terus ada juga kita bikin radio button. Nah, ini tinggal di button aja. Ada juga kita bikin drop down menu, drop down, tinggal drop down aja tanggal tahunnya berapa. Ada juga kita bikin text area ya, ini text area. Ada juga kita bikin file upload, tinggal browse, muncul filenya apa yang mau diupload, terus kita bikin juga send hasilnya ya kan, hasilnya ini send. Nah, ini dari sini. Nah, ini coding-codingnya teman-teman ya, codingnya teman-teman perlu ikuti satu persatu ya teman-teman ya. Dari itu teman-teman ya. Nah, ini coding-codingnya yang tadi ini kita buat. Kalau teman-teman ingin ini lagi, teman-teman bisa mengulang lagi pelan-pelan sambil di di ini hold atau diteruskan nontonnya satu-satu teman-teman ininya. Oke teman-teman ya, sampai di sini sudah sekitar setengah jam ya teman-teman ya, saya menjelaskan untuk form ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti sampai di sini. Oke, sekali lagi teman-teman para pengoding pemula, ini diikuti pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan. Jadi teman-teman bisa untuk satu persatu ya codingnya. Nah, teman-teman untuk coding ini satu coba dites, coding satu di Sublime dites di browser, sehingga teman-teman mengerti dan diulang-ulang. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dengan mata jalan dengan tutorial berikutnya. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.
Mata jalang, matamu mata liar. Please subscribe, comment, like, and share. Thank you.